Assalamualaikum Bu Ois. Waalaikumsalam Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah saya juga dalam kondisi yang sehat, keluarga saya juga sehat. Keluarga Bu Ois sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ibu, di sini saya akan melaksanakan supervisi karena itu kewajiban dari kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi. Supervisi akademik yang saya lakukan nanti menggunakan pendekatan kucing, Bu. Kucing. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Wakasek Kurikulum untuk membuat jadwal supervisi. Kemudian Ibu kebetulan hari ini jadwalnya. Supervisi paradigma coaching itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi daripada pendidik maupun tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Gambiran ini, termasuk Ibu sendiri. Nanti dengan supervisi ini kita berharap nanti Ibu bisa meningkatkan kompetensi Ibu sehingga nanti kita dapat melaksanakan pembelajaran yang berdampak positif pada siswa, berpihak pada siswa, seperti itu Bu. Kemudian tahapan supervisinya nanti ada 3 Bu ya. Ada pra observasi, kemudian observasi di kelas, yang ketiga yaitu pasca observasi. Dan supervisi ini berkesinambungan, artinya bukan suatu kegiatan yang selesai putus, itu bukan, tapi berkesinambungan. Begitu Bu ya. Oke. Gini Bu, sekarang kita berada di tahap pra observasi. Oke. Tolong Ibu sampaikan nanti Ibu akan mengajar di kelas mana yang diobservasi, kemudian materinya apa. Monggo Ibu. Insya Allah saya akan mengajar di kelas 10 MIPA 5 Pak. 10 MIPA 5 ya. Ya. Yang saya akan ajarkan itu KD-nya insya Allah naratif teks Pak. Naratif teks. Iya, ini pertemuan yang ketiga Pak. Naratif teks pertemuan yang ketiga. Ya. Ibu pada pertemuan ketiga nanti ya, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran saya ingin meningkatkan kompetensi anak di bidang keterampilan berbicara dan menulis. Jadi pada keterampilan berbicara Bu ya, berbicara, speaking dan writing ya, dan menulis. Jadi Ibu nanti pada pertemuan ketiga ini Ibu nanti akan memiliki tujuan pembelajaran itu meningkatkan kompetensi anak berbicara dan juga menulisnya. Kemudian Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangannya itu jadi anak mampu membuat kalimat bahasa Inggris dengan susunan struktur yang benar, structure yang benar. Bahasa Inggris, jadi anak nanti bisa membuat kalimat gitu Bu, membuat kalimat bahasa Inggris dengan struktur yang tepat ya. Tentunya Ibu nanti akan memiliki strategi yang sudah Ibu siapkan supaya tujuan pembelajaran tercapai, area pengembangan yang Ibu kendaki tercapai, itu Ibu pasti memiliki strategi yang sudah Ibu siapkan. Tolong Ibu ceritakan strategi yang sudah disiapkan itu seperti apa Ibu? Ya, strategi yang saya pakai itu insya Allah pakai game Pak, pakai games namanya Whisper Game. Whisper Game ya. Ya, Bu, saya ingin tahu lebih dalam, Bu. Seperti apa Whisper Game itu, Bu? Kebetulan saya belum pernah pakai seperti ini, Bu. Ya, Whisper Game ini adalah sebuah permainan berbisik, Pak. Jadi siswa yang nanti akan ada dibagi kelompok. Jadi permainan saya rencananya akan membagi masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nanti yang pertama, baris yang pertama nanti kan mereka yang berada di baris depan akan saya undang ke depan, saya akan bisiki satu kalimat yang ada di teks naratif. Jadi seperti itu sampai mereka mengulang-ulang sampai mereka bisa, lalu mereka akan membisikkan ke temannya, ke yang baris kedua. Nanti terus juga yang baris kedua udah tahu, nanti akan membisikkan lagi ke baris yang ketiga dan seterusnya sampai kelima sampai terakhir. Dan ketika terakhir anak yang terakhir ini akan menulis di papan tulis. Nah, apa
kalimat yang dia dengarkan betul apa tidak Pak. Itu kan karena ini kalimat bukan kata, jadi mereka harus penulisnya dengan tepat mana subjeknya, mana verbnya, mana objek atau mungkin adjektif atau apa yang lain atau bentuk yang lainnya gitu Pak. Oke. Berarti nanti saja Ibu nanti dengan whisper game tadi ada satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, ya. Nanti ada 3 kelompok Pak, jadi 15 anak. 15 anak gitu. Oke. Nanti anak diharapkan nanti bisa itu Bu ya, bisa menulis ya. Menulis. Dari bisikan pertama mendengarkan dulu. Ya, dengarkan kemudian dulu, menyampaikan ke sebelahnya. Kemudian sampai di yang terakhir itu nanti menulis di papan tulis ya. Iya, di papan tulis. Jadi dilihat nanti strukturnya mereka mampu sebenarnya sekali listening mendengarkan dan sama juga bicara. Nanti mereka menyebutkan apa yang dia terdengarkan itu juga sambil menulis. Jadi ada 2 gitu. Lengkap begitu ya. Ya lengkap. Jadi ada listening, ada berbicara, ada menulis. Oh, keren. Hebat tuh, luar biasa. Tadi lagi sama struktur Pak, sama strukturnya ya. Sangat komplit sekali ya. Jadi satu game udah mewakili semua penampilan dari bahasa Inggris. Oke Bu, nanti ini kan saya nanti masuk di kelas mengobservasi Ibu. Kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Jadi saya nanti ketika saya observasi itu kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin saya bantu kembangkan dari Ibu atau dari proses strategi pembelajaran seperti ini. Mungkin dari saya ingin masalah ini Pak, masalah motivasi anak seperti Pak. Saya pingin karena selama ini kan ada ketakutan sendiri terhadap pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya ingin anak-anak tuh lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Kalau ketika anak-anak termotivasi kan otomatis tanpa disuruh, tanpa ada tugas apapun, mereka akan dengan rela dan senang hati akan belajar bahasa Inggris. Terus juga untuk diri saya sendiri biasanya adalah masalah manajemen waktu Pak itu. Saya tuh agak sedikit buruk. Jadi maksud saya kadang-kadang jujur saja ketika saya membuat RPP, saya harap ternyata satu pertemuan ini selesai, ternyata tidak selesai. Jadinya akhirnya KD-nya itu harusnya saya buat harusnya 4 pertemuan selesai, jadi akhirnya molor jadi berapa pertemuan itu sampai sekarang saya belum bisa itu Pak, mungkin bantuannya Pak setelah itu. Berarti nanti Ibu kompetensi yang ingin Ibu bantu saya kembangkan itu saya nanti akan bantu Ibu mengembangkan masalah ini motivasi anak supaya nanti anak motivasinya dari dalam bukan karena dari luar sehingga dia belajar bahasa Inggris itu merupakan kebutuhan dia gitu ya. Iya Pak, betul. Kemudian yang kedua yaitu membantu untuk biar jenengan nanti bisa istilahnya on time gitu ya, tepat waktu, manajemen waktu sehingga nanti tidak harusnya itu 45 menit tidak melulus jadi 60 menit gitu ya. Betul Pak. Kemudian gini Bu, kompetensi atau area mana yang spesifik ingin saya observasi. Jadi di antara nanti pada saat pelajaran itu saya akan mengerti Ibu. Yang spesifik ingin saya observasi itu yang mana Bu? Pas waktu pembelajaran tentang game itu Pak, whisper game. Whisper game-nya ini ya. Whisper game-nya ini nanti saya akan observasi lebih spesifik ke arah situ. Kemudian ini Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi. Jadi itu indikatornya nanti apa saja Bu? Indikatornya satu, anak-anak mampu, misalnya tambah listening ya Pak tadi ya, mendengarkan kalimat dengan baik, terus anak-anak mampu berbicara kalimat itu dengan baik, mengekspresikan kalimat dengan baik. Yang terakhir adalah mampu menulis kalimat yang dia dengar dengan struktur kalimat yang bahasa Inggris yang benar, yang tepat. Jadi indikatornya nanti ketika anak-anak itu motivasinya bagus, kemudian Ibu bisa memanajemen waktu dengan baik, kemudian yang saya amati itu whisper game-nya anak-anak, nanti indikatornya ini, anak-anak nanti secara umum bisa mendengarkan kalimat dengan baik, bisa berbicara dengan baik, dan juga bisa mengekspresikan. Jadi ketika mendengarkan, nanti anak indikatornya mendengarkan kalimat dengan baik, kemudian berbicara, kemudian mengekspresikan dengan baik. Ketika indikator tercapai secara umum, berarti itu sudah
area yang ingin dikembangkan jenengan sudah berhasil. Itu Bu. Nggih. Pak. Terima kasih Ibu, luar biasa. Kita sudah ngobrol tentang persiapan dan juga strategi dan juga area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat saya observasi di kelas. Kemudian gini Ibu, kemarin kan dari kurikulum sudah bagi jadwal di grup Bu ya. Nah, dari situ apakah Ibu bisa sesuai dengan jadwal itu atau perlu ada revisi jadwal Bu? Maksudnya tidak Pak, saya insya Allah hari Senin jam ke-34 kalau tidak salah. Kemudian waktunya 10 MIPA 5 ini, insya Allah saya bisa. Insya Allah bisa. Berarti kita sudah nyemati jadwal Bu ya, jadwalnya sepakati sesuai dengan itu, nanti sudah sesuai dan Ibu bisa melaksanakan. Ibu, terima kasih Ibu, mudah-mudahan nanti sukses ketika di kelas, nanti selamat mempersiapkan anak-anak dengan mencari teks naratif yang luar biasa, yang dipakai untuk nanti apa Bu tadi misalnya whisper game ya, whisper game luar biasa. Saya nanti akan contohin Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu atas kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How to make an attractive game. The name is whisper game. What do you know? What the meaning of whisper? Whisper? Wah, biasa if you want, kalau kalian mau ngegosip biasanya wah, make a whisper. Oke, good. Tapi sekarang bukan hubungannya sama gosip loh ya. Oke ya. Kita mau make a game hanya untuk menguatkan yang sudah belajar. Ayo, hari ini kita kira Bu Ais akan mengambil kalimat yang ada di cerita apa? Terus kita belajar apa lagi? Sama? Strong wind. Oke, 3 itu semua adalah cerita naratif yang bentuknya legend. Oke, legend. Oke, good. Nanti kalian akan, kelas ini I will divide into 3 groups. Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seperti yang Abu tulis di sini, di papan tulis. Ada 3 nanti. Akan ada, kalau nanti Bu Ais ada lottery di sini. Nanti untuk anak yang di urutan genap boleh mengambil. Tapi kalau nggak cukup boleh, karena ada anak yang sakit kan. Oke, jadi bila bisa kalian ambil di situ, tolong dibantu. Oke. Yang dapat angka 1 artinya kalian berada di kelompok 1. Jadi kalian boleh nanti berada di sini. Terus kalau dapat angka 2, oke, kalian akan artinya berada di kelompok 2, akan ada di sini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nanti kalau yang dapat, ada banyak, ada 2, 3, siapa lagi? Oh, ya udah, sisen. Oke. Terus nanti kalian dapat A atau B atau C, itu artinya kalau A nanti akan menjadi timekeeper, penjaga waktu. Jadi kalian nanti pakai stopwatch, mulai dari ketika anak sudah mendapatkan, mulai membisikkan, kalian mulai start ya, mulai start sampai nanti teman yang di depan akan yang menulis, sampai dia selesai menulis baru diberhentiin. Berapa menit waktu yang dibutuhkan dari mulai teman men-whisper. Ya, kalau yang di depan sini nggak usah dihitung dulu ketika baru maju, jangan ya. Ketika suatu dia mulai membisikkan, itu kalian mulai mencet waktunya sampai dia menulis di papan tulis. Oke, nah itu seperti itu. Jadi jangan lupa nanti temannya ketika sudah membisikkan yang ada di belakang, nanti langsung pindah ke depan, langsung yang berikutnya. Oke, yang di belakang yang kedua, yang tadi di belakang kedua yang akan maju melihat kalimat apa yang akan di-challenge-kan. Oke? Oke, good. Oke, silakan kalian maju yang genap, silakan ambil di sini. Karena ada masa sini boleh ada 22 anak sini. Ayo. Iya, boleh. Pakai absen lama apa absen? Apa wes baru boleh. Lama juga boleh. Lama. Ya. Ayo. Jangan dibuang ya.
Ayo, udah. Ya 1, 0. Sudah, ayo cepat. 1, 2, 3. Ayo ambil cepat segera. 1, 2, 3, 4. Ayo. Ambil lu, pegang lu. Biar nggak pegang lu. Ayo, yang ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gara-gara. Kacau jadinya. Ayo, yang lainnya Juli. Ayo, sini dulu. Maju. Yang sudah duduk dulu. Yang belum tambahin lagi. Apa berapa? ABC. Ya udah, enggak apa-apa. Timekeeper jadi. Ayo, ini masih ada nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo. 7 anak, silakan maju. 7 anak. 7 anak dari yang kecil ke sini. Ayo sayang. Cepat. Ayo. Ambil. Ya udah cepet. Kasihan loh, pada kelas sekolah ngenteni lo. Kalian malah santai-santai. Ayo, udah. Ayo, sudah. Ayo, udah cepet. Ayo, udah cepet dilihat. Ayo. Yang dapat 1. Angka 1. Tolong 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, taruh sini dulu. Langsung beri di sini dulu. Pegang, disimpan dulu, masukin sini nanti boys itu. Yang dapat 1, 5. Ayo, taruh sini dulu kertasnya. Dah, ayo. 2. Yang dapat 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, taruh sini. Udah diitin lagi. Oke. Di sini, silakan berdiri di sini sayang. Yang dapat 3. Ya, 2 taruh sini. Oke. Yang dapat, ayo 3. Siapa? Ayo 3. Taruh sana kertasnya, dilempit-lempit. Ayo. Ayo sebelah sana. Udah nggak apa-apa. Ayo 3. Yang A. Dapat A mana? A2. A yang masnya 1 duduk dulu. Yang sini, A-nya taruh sini. Silakan sini. Yang B. Yang masih 1 kamu dulu aja maju. Oke? Dah, taruh sini. Itu langsung disobek. Yang dapat A sobek. Taruh. Yang dapat C. Apa? Kamu A. A tadi sama siapa? Oh ya, kamu taruh dulu taruh situ, nggak apa-apa. Kamu A juga. Oh C, sekarang C. Dah. C, ya. C siapa? Oh C. Oh nanti aja, kamu nanti aja. Oke. Ya taruh situ. Dah, yang lainnya sobek. Oke, dah good. Oke. Udah, silakan duduk di mana. Yang A artinya kelompok timekeepernya kelompok 1, yang B timekeepernya kelompok 2, yang C kelompok timekeeper kelompok 3. Oke? Kalian hanya melihat mulai temanmu ketika mulai berbicara. Ayo, kalian duduk di mana aja. Melihat temanmu. Oke. Sekarang agak kasih jarak. Ayo, kasih jarak. Oke. Silakan. Yang di belakang, duduk segera duduk timekeeper. Timekeeper duduk. Nggak boleh ngerecokin itu gamenya. Dah, segera yang ada di belakang maju ke depan. Semua yang di belakang maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Sini. Ayo, sini. Lihat ke boys. Sini. Silakan baca. Nanti kamu akan bisikan. Ayo baca. They never gave up asking God a child every day. Ayo sebentar. Ayo. They never. Ayo dibaca sampai hafalkan. They never gave up asking God a child Every day. Ayo. Bentar. They never gave up asking God a child every day. Oke. They never give up Asking God a a child every day. They They never give up asking God a child every day. Ulangi. They never give up asking God a child every day. Udah, ulangi lagi. Udah hafal? Udah hafal? They never Never give up asking God
A child every day. Oke, good. Silakan maju. Silakan ke belakang. Silakan bisikan ke teman, tepok pundaknya. Belakang. Kamu di belakang, di belakang. Nanti dari belakang ke depan. Ayo, silakan. Segera timekeeper, segera mulai. Ayo. Mulai 1 2 3, mulai. Gak boleh cheat. Yang di belakang, yang di sini ke depan semua. Ini. Ini. Nanti boleh pegang, boleh. Ayo. Jadi boleh ya, nanti kira-kira kok temennya kok dengernya nggak jelas ya. Ini keras di mana? Ayo. Kalau sudah, silakan ke belakang. Dah stop situ. Kalau sudah, ayo sudah. Ayo timekeeper sampai selesai. Sudah tulis. Jangan lupa selalu diawali dengan subjek. Iya, sampai selesai. Udah selesai nulis berhenti. Kalau udah selesai nulis sudah stop. Udah, oke. Ya taruh sini lagi. Udah diam dulu. Nggak boleh. Ayo jujur, harus fair play. Ayo. Belum. Ayo hati-hati timekeeper. Lihat sampai selesai nulis titik baru stop. Ayo taruh sana, sayang spidolnya. Ayo. Sabar, santai. Sudah? Oke, dah taruh di sana. Sekarang, dah stop. Ayo, harusnya seperti apa? Yang di belakang, ayo. Silakan. They never give up asking God a child every day. They never give up when there. Udah sampai sini yang betul. Oke, mana ini pedalnya? Oke, sampai sini lumayan lah. Oke, they never give up. Ada asking udah, everyday lumayan. They never asking God every. God-nya bener everyday, nggak benar. Paling ini selalu tidak ada subjek. Oke, mendekati betul. Kelompok 2. Oke, sekarang yang belakang maju ke depan. Oke, udah santai. Sekarang yang di belakang maju ke sini. Tenang aja. Nanti semua kebagian. Ada 5. Ayo. Ya mundur. Sini, ayo. Ayo sekarang. Sini. This is the magic hammer that will grant you a wish. This is the magic hammer. Hammer apa hammer? Halu ya, hammer. Oke. Hammer that will grant you. Dia akan mengabulkanmu semua permintaan. This is the magic hammer. This is the magic hammer. grant you a Wish. wish. Oke, ulangi. Ayo, this is magic hammer. Ayo, sini. This is. Coba ini dulu, ayo. This is magic hammer that I will. This is the magic hammer that will grant you a wish.
Ayo ulangi. This This is the magic hammer that will grant you grant you a wish. Ulangi. This is magic hammer. the magic hammer Magic hammer. that will grant you a wish. Ulangi. This is the magic hammer That will that will grant you a wish. Udah, ulangi semua tiga-tiga bareng. This is the magic hammer that That will grant you a wish. Oke, silakan. Belakang. Siap-siap, timekeeper. Oke, 3, 4, mulai. Siap. Ayo. Spidolnya jangan lupa. Ayo, ayo, waktu. Gak boleh tulis. Ya, ayo. Ya, nggak apa-apa. Ayo, timekeeper. Ayo. Ayo, segera. Timekeeper, udah? Iya, nanti kalau udah selesai nulis. Sudah, tiap berdiri lagi di sebelah. Ya udah, ayo, nggak apa-apa, nggak apa. Papa, udah? Sudah selesai dari stop. Ayo. Ayo, cepat, ayo.
Oke, sudah, stop. Ayo, silakan, sudah? Gitu kamu nyontok, kamu langsung salah. Udah, jangan biasakan nyontek. Oke, good. Oke, lihat. Oke, yang di belakang tadi apa? Harusnya gimana? Stop. Harusnya gimana tadi? This is a magic hammer that will grant you a wish. Oke, this is a magic hammer that will grant a wish. That will hampir sama. Kesalahannya adalah semua dari kata, tapi ini grant you, will grant you. Grant harusnya tulisannya gimana? Pakai T. Kalau ini harusnya double M. You kurang kata you, tapi mendekatinya adalah ini, mendekati. Oke, good. Sekarang yang ketiga, ayo yang belakang dipindah ke depan. Ayo. Sekarang yang di belakang, ayo ke depan. Ayo. Ayo, sini. Oke. He usually went to see two catfish. Jangan lupa ngomonginnya when, jangan kata WHN. Jadi when-nya pergi loh, dia kata go loh, gitu ya. Takutnya orang salahnya nanti when-nya dipikirnya katanya ketika ya, tapi harus spell boleh. Hah? Boleh. Pokoknya gimana caranya biar temanmu tahu ya. Jadi lagi. Apa? He usually went to see to catch fish. Kan gampang kan sebenarnya ya. Oke, ulangi, ayo, Anggi. Usually went to see to catch fish. She-nya harusnya laut, jangan melihat. Nanti orang-orang melihatnya jadinya cenderung melihat, padahal bukan melihat tapi laut. Ya, maka kamu biar tahu temanmu. Jangan takutnya kesalahannya di sini semua rata-rata tadi. Ayo, ulangi. He usually When to see to catch, ada kata tuh dong. To catch. to see To to catch catch fish. Oke. He usually went to see to catch fish. Very good. Jadi yang ada hati-hati yang kalimat itu adalah kata when sama kata si. Si-nya adalah laut, when-nya adalah pergi dari kata go. Ya, oke, dah silakan. Ayo, 3, 4, mulai. Udah, spidolnya udah ada. Ayo, kalau sudah segera. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Ayo, sudah, segera pindah. Ayo, waktunya. Ayo segera. Ayo. Oke, segera. Oke.
Oke, cepat. 1. Ayo. Ayo, nggak berlama-lama. Ayo, nggak berlama-lama. Ayo, segera pindah. Ayo. Ayo. Oke, segera. Ayo. Ayo kau terlalu lama. Ayo. Sudah? Oke, siap. 3, 2, 1. Ayo. Subjek. Jangan lupa subjek. Jadi dia atau hai? He, usually, when benar. When, to, si-nya apa? Sea. Si. Apa? To cats. Bukan cat, bukan kucing ya. Masa kucing ikan? To cats. A fish, to cat with. Itu fish yang benar ini. Mantap. Jadi yang mendekati ini. Oke. Lanjut yang ke belakang, yang sudah ke belakang, ke depan. Sekarang yang belakang maju. Ayo sini. Sekarang nomor 4. Sini baca. I have never had a mother like you. Ini omongannya siapa nih kira-kira nih? I have never had a mother like you. Malin Kudang, very good. Ya betul, dihitung aja gini. I never had a mother like you. Berapa? I have never had a mother. Ayo kamu. Ayo. I have Never had a mother like you. A mother like you. Oke. I have never mother. Had-nya mana? Jadi gini bacanya lebih enak ini. I have never had.
have never had a mother like. Kalau a mother like you kan gampang mudah diingat kan, a mother like you. Tapi yang susah kan I have never had a mother like you. Never had a mother like you. Udah? Oke, siap. Ayo, segera. Udah, mulai. Udah, 3, 4 sudah mulai. Ayo segera pindah. Sabar. Gak apa-apa. Kalau pas nulis ini lupa, tapi kalau udah baca, aku nulis seperti itu. Namanya juga belajar. Ayo segera. Ayo, jadi kira-kira bisa kalau temennya kok kacau ya, jadi menurut perkiraanmu sendiri bisa. Oke. Ayo. Udah timekeepernya sudah? Timekeeper, hello. Dah. Oke, good. Ayo, harusnya bagaimana yang di belakang? I have never had a mother like you. Jadi, I have never had a mother like you, benar? Waktunya juga berapa? 2 menit 10 detik. Ini I have had mother. Loh, kata nevernya tidak ada. Kurang ya. I have never had a mother like you. Nah, sini sekarang. I have never had sudah mother like you. Ini berapa? Ini berapa? 3 menit sementara di sana. Jadi yang menang adalah kelompok 1. Ya, ayo udah 2. Oke, good. Silakan terakhir. Pindah ke belakang. Pindah ke depan. Ayo terakhir. Ayo sini. Sebentar. Ini ada di cerita apa ini? Malin Kundang. Oke, good. Sekarang the last. Oke, lihat. Strongwind was able to make himself. Strongwind was able to
invisible. Ayo. Was able was able to to make himself invisible. Yes. Strong wind was able to make himself Invisible. Oke, sudah? Ayo tiga-tiga. Wow, sini dulu. Sudah. Ayo tiga-tiga. Ayo, mulai. Ayo, apa? strong wind Was able to make himself invisible. Oke, silakan. Ayo timekeeper, siap-siap. Mulai. Sudah? Bolpennya, spidolnya sudah dipegang? Ayo, siap. Ayo, ini penentu untuk kelompok 1 dan 2. Fokus. Ayo. Ayo. Ini 2 menit. Tadi 2 menit berapa? Tadi 2 menit berapa? Tadi 2 menit 10 detik. Udah stop. Sudah, nggak apa-apa.
tinggal cepet-cepetan mana ini? Nggak boleh. Impossible. Oke. Oke, stop. Dan ayo harusnya gimana? Strong wind was able to make himself invisible. Oke, good. Di sini ada yang kalimatnya seperti itu, ada dua. Strong wind was able to make himself invisible. Yang betul adalah himself-nya seperti ini, walaupun kurang. Di sini ada kata e. Kesalahannya pada kata hime. Walaupun betul, walaupun cepat, tapi ada satu kata yang tidak betul. Jadi saya beri walaupun ini lama, tapi ini yang betul. Oke. Dah, sekarang, halo, sebentar. Dilihat, ini juga betul. Di sini pajak 3, walaupun 3 dia betul menjawabkan paling, jadi dari seluruh. Sini strong wind masih sedikit. Ini ada 2 yang betul, yang mendekati betul. Kalau ini ada 1 yang benar-benar betul dan mendekati betul, dan 1 yang itu. Jadi kayaknya adalah kelompok 1 yang benar. Oke, good. Jadi untuk itu boys kasih ini dibukanya Kak Santi. Oke. Dan duduk kembali. Timekeeper juga dikasih ya. Oke, sekarang duduk dulu. Oke, I will ask you something. Ya nanti no. Udah, disimpan dulu. Simpan. Halo, simpan dulu. Disimpan sayang, disimpan. Oke. Lihat. Soal nomor 1 ada di mana? Sombosi. Soal nomor 2 ada di mana? Oke, soal nomor 3. Malin Kundang. Soal nomor 4. Terakhir. Strong wind. Oke, now I want to know. Is there anybody who had never read the strong wind? Raise your hand. Who never atau belum? Never ya. Read the strong wind. Sorry, siapa yang belum pernah baca strong wind? Ada nggak? Yang belas. Atau udah baca semua? Belum baca. Masih ada. Nah, angkat tangan yang keras tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akhirnya bisa kesusahan ya. Udah seperti nanti akan susah. Jadi ada korelasinya, ada hubungan ketika kamu belum punya knowledge, pengetahuan tentang kalimat itu biasanya agak susah untuk mendengar cerita ini. Ini hanya untuk anak-anak yang sudah baca. Sekarang yang belum baca Malin Kundang. Jadi kalau belum baca Malin Kundang otomatis strong wind juga belum baca. Sudah baca sedikit. Strong wind belum sama sekali. Malin Kundang belum sama sekali. Yang lainnya sudah baca? Ya. Udah? Oke, yang Sombosi saya ada yang belum baca apa belum? Ngaku. Oke, dah. Nah, Mas, I want to ask you. What do you know about Sombosi? Sen. Iya. What do you know about Sombosi? Who is Sombosi? The size is So, like a finger, okay, good. Maybe, Anggi, do you want to add? What do you know about Sombosi? Stand. Sombosi is a child given by God, like to an old couple. He is tiny size, and
never grow up, Uh-huh. but he worked hard and he get Hmm. the magic hammer from the giant. Hmm. Became Being a big game. And what do you know? What the finally or the ending of the story? The ending of story, Sombosi story. Have you read the story? Udah baca? Okay, tell me. The ending of the story. Akhir ceritanya gimana? Sedih banget endek tuh. Happy ending deh. Diwan, how about you? Ya, Rangga. Narangga? Do you know the end of the story? Jenny, ayo, the end of the story. Stand up. Huh? Met a princess. How? I want to ask you. Why he could be grow up or be normal? How? Kayaknya ada di situ deh ceritanya deh. Ayo, please. Sen, why? Because? Ayo siapa? He got? What he got? Magic hammer. From the demon. Terus, and then? And? The hammer? Make? Okay, make a wish. That what actually? What is a wish? What was the wish of Sam? What are the Isombosi wish actually? To be grow up, or it means to be the normal person or the size. Oh, very good. Okay, all good. Okay, then I want to know why Isombosi. Okay, why Isombosi could know the princess? Could accompany the princess to the temple, is it right? The altar or the temple? Why? Why the Isombosi with that size he could accompany the princess to the altar or to the temple? Why? Ayo, kenapa? Kok bisa Isombosinya bisa nemenin si princess itu ke mana? Ke pura. Kenapa? Ayo. Kira-kira kenapa tuh dia? Hah? Kenapa? Zakaria. Kenapa? Oh, she's bodyguard. Very good. He is the bodyguard of princess. Kalau dia the bodyguard of the princess. Nah, sekarang my question is, why Isombosi be a bodyguard? Can be a bodyguard. Ayo. Kenapa? Padahal dia cuma badannya kecil loh. Kok bisa-bisanya jadi bodyguard? Ayo. Oke, hai, siapa? Anggi? Sitara? Anggi? Do you have an answer? because when Isombosi come to the princess asked that do you apakah kamu bisa Could you apa? could you accompany me? Hmm? And then He said? he said I can, and he killed the bee that gonna sting the princess. The princess or the lord? Because he have the lord who had stung by the bee. Karena itu dia dijadi god. Oke, god. Nah, kalau udah gitu, terima kasih. Kayaknya sudah oke pelajaran hari ini. Sebagian besar dari kalian sudah mendekati betul kalimatnya. Oke. Jadi kesimpulannya, jadi mungkin ada yang mau kasih opini tentang Isombosi? Is there anyone?
want to give opinion? Ayo Zakaria maybe. Bu Ois, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kemarin saya sudah mengobservasi Bu Ois di dalam kelas. Kelihatan nyaman sekali pembelajarannya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Ois, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Bu Ois menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Artinya performa ketika Bu Ois ingin meningkatkan kompetensi siswa, ingin meningkatkan kompetensi Bu Ois, menurut Bu Ois bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, alhamdulillah sejauh ini saya agak ya cukup puas ya Pak. Tapi ada beberapa hal yang saya rasa saya masih belum maksimal Pak. Itu seperti kayak gini Pak, ketika maupun saya sudah menyampaikan detail maksud bahwa itu game itu harus fair ya Pak ya, tapi kadang-kadang harus ya namanya game itu, tapi kadang-kadang ya suka masih namanya anak-anak ya Pak ya, belum bisa maksudnya yang harus tertib atau gimana, saya masih melihat banyak belum bisa mengendalikan kelas gitu Pak, seperti manajemen kelasnya masih agak buruk untuk hal itu Pak. Kalau untuk kompetensi yang saya nilai sih saya rasa udah beberapa anak sudah paling tidak sudah 50%, di atas 50% anak-anak kayaknya sudah agak cukup mampu bisa. Tapi untuk masalah seperti sikap atau apa itu kayaknya merasa masih belum bisa apa ya Pak, belum bisa maksimal, saya masih buruk untuk hal tersebut gitu Pak. Ya masih ada yang rame ketika seharusnya kan kalau kita ada guru masih atau temannya masih sedang melakukan suatu tugas atau apa kan yang lainnya harusnya kan belajar untuk menghargai temannya, tapi kayak saya belum bisa sampai seperti itu Pak. Masih rame di kelas. Jadi kompetensi tadi dibagi dua Bu ya, ada kompetensi untuk siswa sama kompetensi Bu Ois sendiri. Untuk kompetensi siswa tadi Bu Ois menyampaikan sudah cukup baik kan ya, sudah baik kan, pengetahuan sudah baik. Kemudian untuk kompetensi sikap tadi Bu Ois ya, Pak, masih kompetensi sikapnya masih belum maksimal Pak, masih banyak ada anak yang belum bisa menghargai temannya gitu, masih rame gitu. Itu masih belum bisa kan, harusnya kalau ketika ada orang lagi perform kan harusnya ya tertib gitu Pak, seharusnya kalau sebaiknya seperti itu. Saya belum bisa seperti itu. Kemudian mengenai kompetensi Bu Ois sendiri dalam meningkatkan motivasi siswa sama dalam mengatur waktu. Ya, kalau mengatur waktu saya rasa kayaknya tadi agak lumayan lah Pak, bisa cukup. Tapi kalau untuk motivasi belum 100% kayaknya Pak. Saya rasa karena masih ada yang anak ketika saya tanya yang tugasnya kan itu kan ini karena pertemuan ketiga kan otomatis ada tugas dari sebelumnya, dari pertemuan kedua. Itu ternyata masih ada, saya lihat tadi tuh ada sekitar 10-an anak itu yang masih belum melaksanakan tugas yang saya berikan. Jadi otomatis masih sekitar 30%-an ya Pak ya. Jadi 30%-an siswa masih belum memenuhi kewajiban mereka. Jadi otomatis ada kaitannya ketika mereka tugas belum terpenuhi, jadi otomatis dalam permainan pun akhirnya mereka ada keteteran gitu. Jadi ada korelasi antara itu gitu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Ya Bu, kemarin kan saya sudah menyampaikan bahwa satu observasi saya akan mencatat Bu ya. Pak. Ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Pak. Ada beberapa hal hasil pengamatan saya. Ini saya catat Bu. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama ini Bu. Yang pertama kompetensi mengatur waktu. Pak. Atau itu sudah sesuai ekspektasi. Alhamdulillah Pak. Sudah baik, sudah sesuai ekspektasi. Bahkan melebihi ekspektasi saya. Karena kemarin Bu Ois menyampaikan saya manajemen waktu kurang baik Pak. Iya Pak, benar, nggak bisa. Jadi ketika saya cek Bu, antara RPP kan ada kan sudah jalan ngatur waktunya di situ, sintaknya itu, kemudian yang dengan yang jenengan sampaikan di kelas itu sudah sangat sesuai, sehingga itu justru sesuai ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi saya. Itu mengenai pengaturan waktu. Kemarin kan Ibu Ois kan pesan untuk mengamati kompetensi manajemen waktu kan salah satunya. Yang kedua Bu, saya ingin menyampaikan
Tadi kemarin Bu Es kan menyampaikan ingin meningkatkan motivasi siswa dengan menggunakan whisper game. Iya, Pak. Saya masih ingat pada saat praobservasi itu. Nah, akhirnya tadi sudah saya amati untuk kompetensi penggunaan whisper game secara umum. Iya, Pak. Secara umum itu sesuai ekspektasi, Bu. Oh, Pak, gitu, Sesuai Pak. ekspektasi, ya, sesuai ekspektasi. Karena tadi gini, saya perhatikan anak-anak dapat apa, Bu? Iya, Pak. Meningkatkan motivasi, mereka aktif semua. Oh, gitu. Anak-anak aktif semua, sehingga kemudian waktu anak-anak tadi Bu Os menyampaikan waktu ngerjakan soal kan Iya, Pak. dari naratif teks yang dibuat berbisik, kalau berbisik Iya, itu kalimat-kalimat yang berbisik itu ya, Iya, ya Pak. itu ternyata anak-anak ketika menampilkan menulis di papan tulis Iya, Pak. kesalahannya kan sedikit sekali. Iya, alhamdulillah. Oke, sehingga kompetensi penggunaan whisper game secara umum menurut saya sesuai dengan ekspektasi. Kemudian yang berikutnya, pengamatan berikutnya yaitu ini, Bu. Oke, kompetensi untuk ini, Bu. Untuk siswa sendiri itu di pengetahuan itu saya nilai baik. Kan anak-anak kan tadi sudah sampaikan bisa mendengarkan, bisa berbicara dan bisa menulis, sehingga kompetensi pengetahuannya anak pun juga sudah saya nilai sesuai dengan ekspektasi Bu Ois kemarin. Jadi Bu Ois kan berharap dengan whisper game ini nanti anak-anak juga bagus. Kemudian yang berikutnya mengenai kompetensi ini, Bu, ketika penyiapan perangkat saya cek Bu Ois juga sudah lengkap perangkatnya sehingga sesuai dengan ekspektasi saya. Di RPP-nya sudah menggunakan RPP yang paradigma modern baru, Bu, ya. Oke, sudah saya cek dan itu lengkap dengan sampai penilaiannya juga sudah ada semuanya, sehingga itu sudah sesuai ekspektasi kita. Nah, oke, bagaimana menurut Ibu mendengar hal ini? Seneng, Pak. Senang Seneng sekali, Pak. Oke, namun demikian Bu, saya melihat ada hal yang masih bisa dikembangkan. Iya, Pak. Misalnya tadi saat Bu Ois melaksanakan whisper game, Iya, Pak. yaitu pada saat memberikan bisikan pada murid yang di depan, kan tiga di depan tuh. Nah, ternyata anak-anak yang di belakang, yang berbaris di belakang, yang 4 lainnya di tiap pasukannya itu ada beberapa, tapi tidak semuanya, yang kadang ngobrol sendiri. Oh, iya. Nah, itu yang mungkin bisa ditingkatkan ke depannya. Kemudian sama juga ada beberapa siswa yang ketika temannya sudah di depan, Bu, di depan sudah sudah mulai menulis. Nah, itu ada yang masih kadang memberikan bisikan lagi. Jadi cheating ya, Pak, ya. Sehingga itu mungkin nilai kejujurannya itu yang mungkin perlu diperbaiki di anak-anak. Itu Bu Ois hasil temuan saya, hasil data yang saya peroleh setelah saya mengamati atau observasi pembelajaran ini. Nah, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang oleh Bu Ois, kira-kira akan melakukan apa lagi, melakukan usaha pengembangan diri seperti apa untuk meningkatkan performa kompetensi ini, Bu? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Melihat dari observasi dari masukan dari jenengan bahwa ternyata sini ada anak yang kayaknya agak cheating ya, Pak, ya. Terus juga ada yang masih rame. Artinya mereka belum punya komitmen bersama bahwa kalau kelas sedang melakukan suatu performa atau harusnya belajar menghargai, belajar nilai-nilai kejujuran. Kan itu harus sebelum kita melakukan suatu tatap muka kayaknya harus ditekankan dulu itu kepada anak, biar anak belajar bahwa ini mana yang baik, ini yang mana buruk. Jadi mereka udah ngerti, jadi mereka punya kesepakatan. Nah, saya ingin belajar seperti itu. Mungkin juga kan biar tahu caranya itu loh, Pak. Kalau ngajarin murid yang biar dia bisa buat komitmen tuh apa ya, Pak, kira-kira ya? Oke. Jadi tadi Bu Ois ingin meningkatkan kejujuran anak, ingin meningkatkan bagaimana anak menghargai orang lain. Itu saya pernah mendengar ada istilah budaya positif. Iya, Pak. Iya, Pak, pernah dengar saya tuh, Pak. Budaya positif, gitu. Ada budaya positif. Mungkin Bu Ois, saya boleh bercerita pengalaman saya.
Oke. Silakan Pak. Saya pernah Bu itu berkomunikasi dengan guru penggerak. Iya, Pak. Nah, di situ ada materi tentang budaya positif. Oh, iya, Pak. Budaya positif. Iya. Kemudian mungkin ada nggak teman di MGMP Bu Ada, Ois yang Pak. jadi Ada, guru Pak. penggerak, ada nggak kira-kira? Iya ada Pak, ada Pak. Sebenarnya pernah ngomong waktu itu, tapi namanya kerasa bukan guru penggerak kan agak tidak terlalu concern ya Pak ya ke situ ya Pak ya. Jadi mungkin pinginnya rasanya biar tahu banyak dulu Pak. Tapi masuk karena mungkin belum detail disampaikan, jadi masih agak kurang mengerti tentang Budaya itu, positif. budaya positif itu Pak. Kemudian Bu Ois ingin meningkatkan kemampuan Bu Ois. Mau Pak, mau Oke. Pak. Kira-kira apa ya langkah yang akan Bu Ois Yang ambil untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya positif dan menerapkan di kelas? Kira-kira langkah Bu Ois ke depannya seperti Kayaknya apa? saya harus buka YouTube, tanya-tanya ke teman yang di MGP yang guru penggerak itu Pak. Sama kalau nggak salah itu model baru ya Pak ya, Merdeka Mengajar itu ya, platform. Oh, oke. Ya Pak. Paling sambil baca-baca itu lah Pak, sambil coba ikut saya buka-buka platform itu, sama mungkin juga di YouTube kalau disiarnya ada di YouTube, sama kalau masih kurang kurang yakin, nanti saya bisa pas GMGMP saya bisa tanya karena ada banyak guru yang sudah jadi guru penggerak itu Pak. Oke. Nggih, jadi Bu Ois ingin meningkatkan kemampuan budaya positif nggih. Iya Pak. Dan menerapkan di kelas dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu. Ya, kesepakatan kelas itu Nggih, Pak. itu Bu Ois akan melakukan belajar itu Iya, Pak. dengan cara tadi yang pertama Bu Ois ingin belajar lewat YouTube ya. Iya Pak. Lewat YouTube kan ada itu Iya. aksi nyata dari guru penggerak itu. Iya, Pak, aksi nyata Nggih, ya, aksi Pak, nyata ya. guru penggerak itu nggih. Kemudian yang kedua Bu Ois ingin belajar dari teman MGMP. Iya Pak, insyaallah Nggih. Pak. Apakah MGMP rutin Bu di Banyuwangi ini di bahasa Inggris? Rutin Pak, lumayan. Biasanya kalau di semester 1, setiap semester tuh ada 4 kali pertemuan Pak. Oh gitu, nggih. Sehingga nanti Bu Ois ingin berbagi, ingin Insyaallah bertanya pada teman Ya, Pak. ini. Insyaallah ada Kemudian jawaban, Pak. yang ketiga, Bu Ois ingin belajar dari platform Merdeka Mengajar Iya, ya. Pak. Itu, Pak. Nggih. Ya, Pak. Platform Merdeka Mengajar. Nggih. Nggih. Kemudian Bu Ois, Iya. ini kira-kira kapan Bu Ois ingin mulai belajar platform Merdeka Mengajar, melalui platform Merdeka Mengajar, belajar budaya positif melalui teman MGMP, Iya. belajar budaya positif melalui YouTube. Kira-kira kapan Bu Ois mau Kalau mulainya? YouTube sih insya Allah segera ya Pak. Ya. Segera kan, kalau YouTube tinggal sewaktu-waktu kita bisa Ya, buka. nggih. Tapi kalau MGMP itu takutnya malu ya Pak ya, punten ya Pak, kalau tidak di forum itu kan rasanya sungkan ya Pak ya. Jadi nunggu kalau mungkin ada pertemuan MGMP berikutnya. ya. Tapi kalau cuma telepon cuma nanya-nanya gitu kadang-kadang ya agak malu gitu ya, nggak enak hati gitu. Kalau platform Merdeka Belajar. Mengajar itu mungkin itu bisa, menurut saya Pak, karena saya kurang begitu tahu apa ada itu harus pakai aplikasi atau gimana tuh Pak? Ya, saya cerita pengalaman saya, boleh Bu? Oh boleh Pak, iya Pak. Saya pertama kali belajar platform Merdeka Mengajar itu saya bisa dengan 2 cara Bu. Pertama kali saya pakai HP. Oh, iya, Pak. Jadi di HP itu diinstal aplikasi Merdeka Mengajar. Oh, Kemudian kita masuk dengan akun belajar ID Bu. pakai akunnya ya. Kan dulu kan Bu Ois pernah ngatip kan? Punya. Sudah punya? Sudah Gitu. punya, Jadi bisa lewat aplikasi, bisa lewat web juga. Oh di web. Nah, iya. Di HTTPS dulu Bu. Atau iya. lewat web juga bisa. Kira-kira ketika Bu Ois mau belajar budaya positif melalui platform Merdeka Mengajar, itu butuh bantuan siapa Bu kira-kira? Butuh bantuan mungkin ada teman-teman yang punya Pak tuh. Wah, boleh usul nggak Pak? Nggih. Boleh usul nggak Pak? Silakan, Kalau Bu. gimana Pak? Kalau saya belajarnya, kalau cuma saya sendiri kan rasanya nggak asik juga ya Pak ya. Iya. Kalau mungkin jenengan buat ini loh Pak, jadi nggak hanya saya sendiri Pak, ramen saya yakin nggak saya sendiri Pak yang ngerti Iya. Pak, yang belum tahu sih. Kalau ada guru-guru lain mungkin juga mesti pengen tahu Pak. Oke. Kalau jenengan mungkin lewat jenengan kan, saya juga mungkin aplikasinya nanti kalau nggak ngerti cara penggunaannya juga kan nggak oke ya Pak ya. Siap, Bu. Dengan Nanti- mungkin bisa memfasilitasi dengan Siap, Bu. mungkin dengan kayak workshop atau apa pelatihan atau bintek atau gimana caranya. Jadi mulai hari itu juga bisa mengajar, saya bisa belajar bareng-bareng nggak saya sendiri. Nggih, Bu Ois. Ngapunten ya Pak ya. Tidak apa-apa. Ngapunten, Nggih.
Bu Ois siap, insya Allah saya siap membantu Bu Ois. Gitu, Pak. Mulai nanti begitu Bu Ois siap, Pak, saya mau belajar platform mengajar. Nanti saya gitu, siap Pak. untuk mau ngajari Bu Ois, Iya, Pak, siap. bukan mengajari berbagi ilmu. Oh ya, Oke, Pak. Saya kemudian malu yang kalau- kedua, ini Bu, kebetulan di sekolah Kak, kita sudah punya rencana Oh, iya, Pak. untuk pelatihan kurikulum merdeka. Oh, alhamdulillah, Pak. Pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang dalamnya itu salah satunya ada materi penggunaan platform Merdeka Mengajar. Oh, iya, Pak. Kira-kira Bu Is gimana? Oh, iya, seneng, Pak. Oke, nggih. Nggih. Nggih, Bu Kan Is. jadi nggak saya sendiri, Pak. Jadi Nggih, ketemu ada aja temannya. tahu. Ya, Pak. Nggih. Iya, Pak. Nih Bu Is, Iya, Pak. kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan mengenai pertemuan kita sekarang ini? Ibu simpulkan mulai dari Ibu mau mengembangkan diri apa, kemudian caranya bagaimana, kemudian butuh bantuan siapa dan kapan. Monggo Bu, silakan jelas simpulkan. Menurut saya, sampai lupa Pak, saya banyak banget. Kalau menurut saya lewat observasi supervisi jenengan ini, saya tahu bahwa metode mengajar saya masih ada kekurangan selama ini, dan saya juga butuh untuk mendapatkan suatu, dan yang terpenting itu Pak, masalah kesepakatan untuk keyakinan kelas itu Pak, bahwa kita belajar, anak itu harus belajar jujur, menghargai, bukan hanya teori aja, tapi mereka bisa mengaplikasikan di kelas. Berarti- Saya butuh masalah kejujuran dan motivasi. Jadi ketika mereka menghargai temannya, masalah penghargaan terhadap teman, masalah kejujuran ya. Jangan lihat, saya kan nggak ngelihat, jadi jangan lihat. Oh jadi tahu, oh ternyata ada juga anak-anak, walaupun saya tahu juga untuk bahwa kejujuran itu penting, dan lewat observasi ini jadi akhirnya saya tahu bahwa saya ada kekurangan saya itu harus, karena saya sudah komitmen menjadi seorang guru, otomatis harus jalan keluarnya seperti apa, dan kemudian ada Jalan keluar tadi ya? jalan keluar itu melalui keyakinan kelas dengan cara budaya positif melalui platform Belajar melalui platform. belajar ya Kak. Punten ya Pak ya. Iya. Ini Datya Merdeka Mengajar itu. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Gitu. Jadi insya Allah secepatnya Pak, karena kan juga akan ini mudah-mudahan karena saya ngajar 14 kelas, jadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke kelas lain. Kalau saya menunda-nunda kan artinya ada kelas lain juga yang kan tidak segera, kalau saya udah segera cepat belajar kan otomatis nanti kelas lain juga akan terbentuk budaya positif itu Pak. Oh, Maksud saya seperti itu. berarti nanti Jadi, saya akan untuk sementara ini yang cara instannya adalah baca YouTube dulu, ngeliat YouTube YouTube. dulu, Terus nanti iya. insya Allah bulan depan kalau umpamanya sudah ada bulan ini ya Pak, April MGMP. ini MGMP, kalau ada saya akan tanyakan kepada guru teman-teman yang ada di bergerak, dan jangan lupa janji mau mengadakan Pelatihan. Iya Yes, Pak, yes. itu saya tagih loh Pak nanti. Nggih, Iya, Pak. nggih, berarti Bu Ois sudah punya rencana untuk pengembangan Iya, diri Bu insya Allah, Ois, insya Allah, yaitu Pak. mengenai peningkatan itu kompetensi di bidang budaya positif ya, bagian tentang budaya positif. Iya, Pak. Tadi sudah Ibu Ois simpulkan, yaitu akan meningkatkan kemampuan di bidang budaya positif dengan melalui beberapa cara, belajar dari YouTube, dari platform Merdeka Mengajar, kemudian dari MGMP, kemudian mengikuti pelatihan yang Iya, akan Pak. dilakukan di sekolah. Iya, Gitu Bu Pak. Ois ya. Iya, Pak. Nggih. Insya Terima Allah, Pak. kasih Bu Ois atas bincang-bincangnya hari ini. Saya juga terima kasih Pak, Nggih. saya dapat masukan banyak, senang sekali. Yang terakhir Bu, ini yang terakhir, Iya, Pak. apa yang bisa Ibu Ois ceritakan atau Bu Ois sampaikan perasaan Bu Ois tentang proses supervisi ini? Bagaimana menurut Bu Ois tentang proses supervisi ini? Senang gua. Sangat Sumpah, senang. senang sekali. Sangat senang sekali. Tidak Senang sekali, takut Pak. lagi enggak Bu? Enggak, enggak, salah tidak Pak. Senang, malah bahagia. Nggih. Jadi Nggih. Pak. Terima- Jadi tahu kekurangan. Kalau dari supervisi kan saya nggak tahu kekurangan saya apa Pak. Jadi Pak. Terima kasih Bu Ois. Jadi intinya untuk supervisi akademik ini berkelanjutan. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita ingin meningkatkan kompetensi daripada semua pendidik maupun tenaga pendidik di sekolah kita. Intinya seperti itu Bu Ois. Nggih. Terima kasih Bu Ois. Sampai ketemu nanti di pelatihan platform Merdeka Mengajar dengan sekolah kurikulum Merdeka. Nggih. Terima kasih Bu Ois. Nggih.